Untuk setia bersamamu dan bersamamu yang mulia dalam satu tubuh kami bersatu mencari duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami sesuatu yang besar pasti terjadi dan memulihkan negeri kami. Tuhan ditinggikan atas seluruh dunia.
ke acara selanjutnya, yaitu ibadah liturgis oleh Ibu Nielmi Juniarti Panggula, SSI, dan pelayan firman oleh Bapak Pendeta Daud Palelingan, MTH. Selamat beribadah. Then we move on to the next agenda. The next agenda is Thanksgiving worship. The liturgist will be Mrs. Nielmi Juniarti Panggula, Bachelor of Saints, and the servants will be delivered by Mr. Daud Palelingan, Master of Theology. Please enjoy the worship. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu guru, orang tua, peserta undangan, serta siswa-siswi sekalian yang berbahagia. Pada hari yang penuh sukacita ini, kita berkumpul dalam hadirat Tuhan untuk melaksanakan ibadah penamatan bagi siswa-siswi kelas 12 SMA Kristen Makabe. Ini adalah momen yang istimewa di mana kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang perjalanan pendidikan mereka. Sekaligus kita memohon berkat untuk langkah baru yang akan mereka tempuh ke depan. Mari kita berdiri, kita mengangkat pujian bagi Tuhan. Kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 243, Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku mampu dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surga pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu semua. Silakan. Selama kurun beberapa waktu lamanya Bapak Ibu, anak-anakku semua dan kita semua yang hadir hari ini, seringkali kita melakukan banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seringkali kita melukai hati anak-anak kita juga selaku guru, selaku orang tua. Bahkan juga kita anak-anak
seringkali melukai hati guru dan hati orang tua. Sebelum teman-teman, anak-anakku semua melanjutkan perjalanan dan kita semua, mari kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Tuhanku, bila hati kawanku. Ku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku cari panduku, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin. kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita akan bersama-sama membaca dan akan merenungkan firman Tuhan pada kesempatan ini. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam kita doa. Banyak cara yang dapat kami lakukan Tuhan untuk berkata kepadamu tentang ucapan syukur. Dan salah satu cara untuk meyakinkan kami bahwa semuanya ini dalam pertolongan-Mu, hari ini di sini dalam ibadah penamatan di sini Tuhan, kami hadir menyembah Engkau dan mengaku Engkau sebagai Tuhan. Dalam merefleksikan perjalanan kurang lebih 3 tahun dan akan mengakhiri perjalanan di tempat ini, kami akan bersama-sama membaca dan akan merenungkan firman-Mu. Bapa, firman-Mu akan kami baca, namun dalam kesadaran yang besar kami tidak mampu untuk memahami dan merenungkannya. Karena itu kami mohon kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk mengerti apa pesan firman-Mu yang hendak kami baca, kami dengarkan pada saat ini. Bersabdalah ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa dalam surga. Amin. Kita akan bersama-sama membaca dan akan merenungkan bahagian firman Tuhan. Dari Yeremia pasal 29 ayat 11. Firman Tuhan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Dengan demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya ulang. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan,
yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Selamat pagi, shalom. Hai, anak-anak, apa kabar? Baik. Saya tanya dulu, siapa di sini yang berat meninggalkan gurunya? Siapa di sini yang bersuka cita meninggalkan gurunya? Ayo, coba. Adakah di sini yang sakit hati dengan gurunya? Coba renungkan dulu itu. Ini merupakan pertanyaan penting. Adakah di sini yang punya dendam terhadap gurunya? Ada? Saya nggak lama-lama di sini, karena ada betul-betul yang selama ini merasa tidak nyaman. Adakah di sini yang membenci gurunya? Kita jadi bisa. Ada? Ini tidak sekedar pertanyaan, tetapi yang saya mau katakan hari ini adalah, sebelum anak-anakku semua meninggalkan sekolah ini, ampuni dirimu, ampuni gurumu, dan minta maaflah kepada gurumu, dan minta maaflah kepada orang tuamu sebelum Anda melanjutkan masa depanmu berikutnya. Ini penting. Lalu apa yang perlu? Saya pertanyaan berikut. Adakah kenangan yang termanis di sekolah ini? Ya? Apa yang banyak? Ada yang termanis di sekolah ini? Ada? Atau ada yang terpahit selama 3 tahun? Apa yang terpahit itu? Banyak? Banyak tugas. Apakah terbeban di sekolah ini? Terbeban? Hei, adakah yang terbeban di sekolah ini? Tidak ada ya. Teman-teman semua, perjalanan kehidupan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Perjalanan selama 3 tahun itu tidak mudah. Dan pada akhirnya teman-teman semua sampai tahap ini boleh berada pada titik ujung untuk meneruskan perjalanan berikutnya. Nah, coba kita lihat bacaan kita. Rupanya umat Tuhan pernah merasakan yang namanya pergumulan kehidupan. Ketika ia menempuh perjalanannya, mereka pernah merasakan kebingungan menjalani hari-harinya. Umat Tuhan pernah kecewa. Umat Tuhan pernah mengalami tindakan-tindakan yang tidak nyaman. Perjalanan umat itu pernah merasakan sesuatu yang pernah merasakan ketidaknyamanan karena orang lain. Tetapi yang terjadi adalah umat Tuhan itu
tetap belajar, tetap berjalan, dan akhirnya ia menemukan sesuatu yang Tuhan tunjukkan. Pada saat umat Tuhan itu dalam tekanan kehidupan, ia mengatakan, apakah aku ini punya harapan? Apakah aku ini punya masa depan? Gitu ya. Tadi ternyata ketika tugas begitu menumpuk, mungkin mengatakan, apakah aku berhasil menyelesaikan tugas ini? Adakah aku yang betul-betul dalam suasana yang suram? Apakah aku mampu menyelesaikan tugasku selama 3 tahun di sini? Saya mau tanya satu persatu. Coba saya mau tanya ini. Selama engkau belajar di sekolah ini, apa masalah terberat? Apa persoalan terberatmu ketika kau sekolah di sini? Tidak ada. Ada di sini. Coba, ada yang bicara? Ada? Siapa yang mau mengatakan selama aku belajar di sini ini yang terberat? Kamu ada? Terserah. Masalah apa yang kau alami selama sekolah di sini? Masalah uang kah? Masalah pacar kah? Masalah apa? Dari segi finansial. Dari segi, jika Tuhan berkenan, kau mau jadi apa? Cita-citamu apa? Jadi guru. Jadi hebat, jadi guru. Kalau Tuhan berkenan kau jadi guru, mungkin banyak mengajar di sini? Pasti mau. Pasti mau. Kau cita-citamu apa? Jadi guru sama. Tahu? Jadi pendeta. Oke. Siapa di sini yang mau jadi pendeta? Kanan. Satu di sini. 2. Yang mau jadi guru? 1, 2, 3, 10. Yang mau jadi dokter? Hei, yang mau jadi dokter? Yang mau jadi apa lagi? Yang mau jadi satpam? Siapa yang mau jadi mandor? Siapa yang mau jadi suster? Siapa yang mau tidak mau? Ada di sini? Nah, sekarang karena sulit mendapat cita-citamu seperti apa? Kira-kira apa cita-citamu? Guru, Sekolah. ya, psikolog penjawab. Perawat, tahu? Perawat. Kamu jadi apa? Coba, apa yang sekarang ini muncul di pikiranmu? Ya, dia bekerja, tapi cita-citamu untuk bekerja apa? Teknik pertambangan. Kita doakan semua cita-cita mereka. Nah, jadi semuanya itu ilmu, belajar, teman-teman semua. Kalian bisa sampai pada saat ini itu karena dirimu atau karena guru? Tunggu dulu. Dirimu karena guru? Dirimu kayak bersaksi waktu saat ini atau karena guru? Guru? Nah sekarang saya tanya, kalian sampai tahap ini karena guru karena Tuhan? Tuh. Apakah Anda tahu tanpa guru? Ya? Apakah Anda mengerti tanpa guru? Sekarang firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk berpikir soal rancangan-rancangan kehidupan. Ya. Kita semua diberi kesempatan untuk berpikir soal rancangan kehidupan. Firman hari ini, teman-teman semua, kita bisa belajar bahwa sebenarnya sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Nah, artinya apa? Tuhan memiliki rencana untuk setiap anak.
sedang mempersiapkan rencananya untuk dirimu. Yakin? Ya, yakin. Cuma karena memang masih takut menjawab. Nah, coba kita lihat bahwa setiap anak itu unik, punya caranya sendiri. Bahwa di dalam Tuhan itu, Tuhan memiliki rencana untuk setiap orang. Ada orang tua yang hadir. Saya tidak tahu apakah orang tua yang hadir ini pernah marah kepada anak-anaknya, bertanya apakah anak-anaknya terus ke sekolah atau melewati sekolah. Jadi soal Tuhan memiliki rencana untuk setiap anak, ini sebuah keyakinan bahwa seperti Allah, seperti Tuhan memiliki rencana yang besar untuk umatnya. Itu yang dalam renungan kita. Artinya, refleksi ke dalam kita bisa katakan bahwa orang tua dan guru boleh bersyukur karena Tuhan sudah menuntun sampai di titik ini. Karena itu terima kasih kepada para guru yang telah bagian bangun komite selama mengadai dan bangun komite memagaan kuntiri temai anak-anak ketika Bapak Ibu sedang mengajar. Lalu sebenarnya sering menimbulkan kekecewaan kepada mereka. Tetapi karena kesabaran ibu guru, bapak ibu guru, sehingga hari ini semuanya boleh nampak, semuanya boleh tercapai. Nah, karena itu, hai anak-anak semua yang ada di sini, jangan takut dengan masa depanmu. Kenapa? Kenapa kita tidak boleh takut? Karena Tuhan sudah memiliki rencana untukmu, seperti Allah punya rencana untuk memberikan pembebasan. Allah punya rencana untuk membuat umatnya mendapatkan harapan-harapan yang besar. Karena itu kita bisa lihat bahwa ternyata rencana Tuhan itu adalah rencana damai sejahtera. Rencana Tuhan itu adalah damai sejahtera. Artinya begini, teman-teman semua yang hadir hari ini tidak lama lagi meninggalkan sekolah ini menuju ke tingkat lingkup tingkat berikutnya. Saya tidak tahu apakah semuanya ini sudah memilih aku mau jadi ini, aku mau jadi itu. Tadi sebagian ada yang jadi psikolog, ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi pendeta, ada yang mau jadi pertambangan, ada yang mau jadi dokter. Luar biasa. Kalau Anda sedang berpikir Anda mau jadi guru hari ini, simpan dalam hatimu, Anda telah menjadi guru, tinggal Anda akan melewati prosesnya. Kalau Anda berpikir akan mau jadi dokter, katakanlah sekarang dirimu adalah dokter, tinggal Anda akan mengikuti prosesnya. Apa yang tidak mungkin bagi dirimu, mungkin bagi Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Tuhan. Karena itu, rencana Tuhan itu adalah rencana damai sejahtera. Cuma memang Bapak Ibu dan teman-teman semua, kadang memang dunia sering memberikan ketidakpastian. Tetapi kita mau katakan bahwa Tuhan itu memberi damai sejahtera bagi setiap orang. Persoalannya adalah, sekali lagi, persoalannya adalah kalau Tuhan sudah menyiapkan rencana damai sejahtera untuk dirimu, tetapi Anda sulit dan tidak mau mengerjakan damai sejahtera itu, maka akan sulit juga Anda menerima masa depan yang sebenarnya. Nah, ini merupakan sebuah gambaran, merupakan sebuah titik di mana kita berpikir bahwa oh ternyata Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kalau kita lihat dalam renungan kita hari ini, kita mau katakan begini. Kesuksesan itu bukan hanya soal nilai atau prestasi. Pikiran lain ya. Ingat, kesuksesan itu bukan hanya soal nilai atau prestasi, tetapi hidup yang diberkati dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan itulah rencana Tuhan dalam hidup. Karena itu pada segenap orang tua, mungkin sampai hari ini anak-anak kita sudah mulai bertanya, Pak, Ma, aku mau jadi apa? Aku mau kuliah di sini. Tapi mungkin juga ada orang tua yang mengatakan, dan serahkan.
itu urusanmu. Sekarang orang tua dengan anak-anak perlu duduk bersama. Karena kadang anak-anak itu sulit mengambil keputusan secara personal. Mereka butuh pertimbangan-pertimbangan. Kemarin di sebuah tempat saya tanya kepada seorang guru, mahasiswa. Saya katakan, nak, saya begini, nak, ke depan ini kau mau jadi apa? Nak, saya punya 3 cita-cita, Pak. Buka pasien toh. Nak, pertama saya ingin jadi dokter. Apa lagi? Saya ingin jadi pendeta. Apa lagi? Saya ingin menjadi pejabat. Pejabat apa? Kementerian. Bukan sudah sekarang. Dari 3 ini yang kau harapkan, pejabat kementerian, menjadi dokter, menjadi pendeta, apa? Jawabannya saya tidak tahu. Tapi sudah tersimpan di pikirannya. Artinya secara personal dia memiliki rancangan-rancangan, tetapi untuk mengambil keputusan secara konkret tentang cita-cita itu, dia butuh pertimbangan-pertimbangan mereka. Nah, rancangan-rancangan tetaplah hidup benar, karena damai sejahtera itu adalah damai yang Tuhan ciptakan untuk kita semua. Teman-teman semua, yakinkan dirimu setelah Anda belajar 3 tahun di sini. Anda belajar 3 tahun di sini, ingat masa depan yang penuh harapan ada padamu. Yakinkan dirimu bahwa kau juga punya harapan. Yakinkan dirimu bahwa kau juga punya kesempatan untuk bersaing di dunia luar. Kenapa? Ingat, Tuhan tidak menjanjikan jalan tanpa tantangan. Jangan berpikir teman-teman setelah ini Anda akan mudah belajar di kampus-kampus tertentu. Jangan berpikir akan mudah sana kemari tanpa tantangan. Tetapi ingat firman Tuhan hari ini, Tuhan tidak menjanjikan jalan tanpa tantangan, tetapi masa depan yang penuh harapan. Untuk mencapai masa depan yang penuh harapan itu tidak mudah. Tantangan, kita akan bersaing dengan orang lain. Dunia luar, kita akan menghadapi tantangan sehubungan dengan kecerdasan orang lain. Apalagi ke depan ini tantangan pendidikan semakin berat dengan kecerdasan buatan yang sangat meningkat sekarang. Apa yang sulit sekarang? Kita membuat lagu luar biasa, sudah bisa buatkan lagu. Kita membuat berpidato, apalagi beberapa aplikasi ajar kita. Kita mau bertanya tentang dunia sana, apalagi yang sulit bertanya ke ini, bertanya ke GPT, bertanya ke yang lain. Itu peluang-peluang. Sesuatu itu Tuhan rancang dalam otak manusia agar manusia boleh mengembangkannya. Saya tidak tahu kalau ada tugas yang diberikan kepada teman-teman semua, berapa persen di sini yang buka GPT, berapa persen di sini yang buka ini, dan seterusnya. 100% atau 0%? 100%. Nah, coba kita lihat. Jadi tantangan berat. Ini tanggapan kita. Apa yang harus kita lakukan dalam melanjutkan perjalanan kita ke depan? Orang tua yang kekasih, sebentar lagi beban kita orang tua akan semakin bertambah. Beban apa? Beban uang kuliah. Selama ini mungkin anak-anak kita datang belajar, pulang ke rumah, sempat siang membantu impakan dewa ini, biriu dan sebagainya. Akan tiba waktunya mereka akan pergi belajar di dunia sana. Dan tidak akan mungkin lagi ketika ia ada di Makassar belajar pagi tiba-tiba dia katakan, "Nopo kami pakaian dewa ini dulu." Kemarin itu dengan kuliah. Tidak akan mungkin lagi. Kita diberi tanggung jawab yang besar. Nah, karena itu yang kita mau katakan di sini, masa depan yang penuh harapan itu butuh perjuangan yang berat. Tapi perjuangan yang berat itu teman-teman semua, jangan
khawatirkan dirimu, jangan ragukan dirimu, jangan sepelekan dirimu, jangan khawatirkan dirimu, karena dalam dirimu, dalam pikiranmu, dalam hatimu, dalam perjalananmu, Tuhan punya rancangan dalam diri. Karena itu satu, jangan kecewakan ayah dan ibu. Jangan kecewakan gurumu. Jangan kecewakan martabat dan marwah sekolah ini. Jangan kecewakan marwah kedua ayah orang tuamu. Kenapa? Ayahmu, ibumu, gurumu yang ada di sini selalu berdoa sepanjang waktu, semoga anak-anakku ini menjadi pribadi yang dewasa dan satu saat nanti menjadi pribadi yang sungguh-sungguh luar biasa. Saya sering katakan begini, teman-teman semua, kalau Anda pergi kuliah dan belajar dengan baik, kuliah dengan baik, tekun dengan baik, untuk waktu yang tidak terlalu lama, topi wisuda digeser di kepala. Kenapa itu penting? Yakinlah, kalau Anda belajar dengan baik, Anda menghormati martabat dirimu, Anda menghormati martabat orang lain, Anda menjaga marwah sekolah ini, Anda menjaga marwah harapan orang tuamu, maka harapanmu dan cita-citamu itu yang disiapkan oleh Tuhan itu akan ada pada diri. Tadi saya komunikasi diskusi dengan kepala sekolah. Sekolah ini dalam milik Gerieto Raja yang sedapat mungkin mampu bersaing dengan berbagai lingkup yang lain. Kita harus mampu bersaing dengan sekolah-sekolah yang ternama. Tidak cukup kita hanya mengandalkan belajar tanpa sesuatu yang lebih unggul. Artinya apa? Dari segi perspektif dalam belajar kita, pertanyaan, apa yang harus dijual di sekolah ini? Sekalipun mungkin mahal ke depan, orang akan mengatakan, aku akan pergi ke Semar Kristen. Kenapa? Karena di sana ada sesuatu yang membangun hidupku. Di sana ada sesuatu yang unggul dari yang lain. Karena itu, melanjutkan perjalanan teman-teman semua. Satu, percayalah dan berjalanlah bersama dengan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam setiap keputusanmu. Andalkan Tuhan dalam setiap pelajaran atau studi yang akan Anda kerjakan ke depan. Andalkan Tuhan dalam pergaulanmu. Andalkan Tuhan tentang rencana-rencana yang sedang kau pikirkan hari ini. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhanmu, supaya dengan demikian rancangan yang sedang kau pikirkan sekarang, rancangan-rancangan yang sedang dalam hatimu sekarang, kau tidak sekedar rancang dalam pikiranmu, kau tidak sekedar rancang dalam hatimu, tapi kau tuliskan dalam hatimu, kau rancang dalam pikiranmu, kau akan berjalan dengan Tuhan. Katakan kepada Tuhan dalam hatimu, Tuhan, aku ingin menjadi itu, aku ingin menjadi ini, aku ingin. Tanpa pertolongan Tuhan, habislah. Karena itu, bangunlah hubungan pribadimu dengan Tuhan. Berdoalah sebelum mengambil keputusan ke depan ini, teman-teman. Jangan, saya ulang-ulang, jangan hina marwah dirimu. Jangan mengatakan, apakah aku dikatena, apakah aku dikatena Pak Belukutan dari mama ini, apakah aku dikatena pelajaran beca ke bapakku, apakah aku dikatena nah yaitu papa melebani masih ke ojek dan sebagainya. Sekali saya katakan, kesuksesan itu jangan diukur hanya dari perspektif ekonomi, tetapi dari segi perspektif kesungguhan untuk terus mengejar. Nah, karena itu menjadi berkat bagi orang lain itu tidak hanya kita bercukupan menyampaikan rencana-rencana dan harapan-harapan kita kepada Tuhan, bukan hanya orang-orang tertentu. Teman-teman semua diberi kesempatan untuk merancang hidupmu, merancang masa depan di dalam Tuhan. Karena banyak orang yang lebih, tetapi ternyata ujungnya juga gagal. Tetapi banyak juga orang yang sederhana hidupnya, tapi ujungnya lebih berhasil dari semua. Karena itu, saya mengatakan terima kasih mewakili teman-teman semua, kali orang tua. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru. Terima kasih kepada manajemen sekolah, terima kasih kepada gereja Toraja,
yang boleh membangun banyak hal untuk kemajuan pendidikan martabat anak-anak kita. Di kantor kita selalu diskusi bagaimana supaya sekolah-sekolah di bawah Gereja Toraja itu sungguh-sungguh mampu bersaing dengan yang lain. Sekolah-sekolah transformasi sudah dibangun di Gereja Toraja, kiranya ke depan semakin Kristen ini semakin meningkat sebagaimana rancangan-rancangan yang sedang kita pikirkan dalam Tuhan. Karena itu Bapak Ibu semua, kelulusan adalah langkah awal menuju masa depan yang Tuhan sediakan. Lulusmu hari ini, keberhasilanmu hari ini adalah titik start Anda akan menuju kepada sebuah pencapaian-pencapaian. Tapi ingat, masa depan tidak ditentukan oleh keadaan, tetapi oleh Tuhan yang memegang hidupmu. Karena itu yakinkan hidupmu bahwa masa depanmu pasti baik. Yakinkan hidupmu bahwa harapanmu pasti tercapai. Dan yakinkan dirimu bahwa langkahmu hari ini adalah langkah yang terus dibangun dalam rancangan Tuhan. Dan akhirnya ketika umat Tuhan itu tetap sabar menjalani kehidupannya, tetap setia mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Kemarin mereka berada dalam suasana masalah bergumulan, ia sabar terus berjalan dan akhirnya di ujung di sini mereka mendapat damai sejahtera. Itu juga yang saya mau katakan sampai hari ini. Selama 3 tahun teman-teman belajar di sini, tentu saja ada masalah-masalah. Anda pernah menitiskan air mata, Anda pernah kecewa, begitu banyak tugas. Tapi setelah Anda melewati semuanya itu, di sini kita duduk bersama-sama ibadah syukur setelah kita melewati proses perjalanan kurang lebih 3 tahun. Karena itu, yakinkan dirimu sekali lagi bahwa dalam Tuhan masa depanmu pasti baik. Mari kita sama-sama merenungkan bahwa dalam pemeliharaan Tuhan semua cita-cita teman-teman semua, harapanmu semua akan senantiasa berada dalam rancangan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sungguh indah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada siang hari ini. Tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita melalui persembahan firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mengiringi persembahan kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 216 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita
Tetapi yang di dalamku, aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan yang di dalamku. Kita ulangi dari ayat yang pertama, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku. Tetapi hatiku, aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan yang di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Di hatiku, damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Tetapi hatiku, aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan yang di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku. Tetapi hatiku, aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan yang di dalamku. Dipersilakan vokal grup dari siswa SMA Kristen Pahlawan.
Mari Bapak Ibu, teman-teman semua kita satu dalam doa sapa. Mari kita berdoa. Kami rindu Tuhan untuk senantiasa hidup dalam rancangan-Mu. Karena kami yakin dan percaya rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang pasti, rancangan yang memberi harapan, rancangan yang membuat hidup kami merasakan damai sejahtera. Itulah yang kami rindukan terjadi bagi kami semua, terutama anak-anak kami yang hari ini Tuhan, setelah kurang lebih 3 tahun mereka belajar di sini dengan berbagai suka duka, dengan berbagai keterbatasan, kelebihan, talenta karunia yang mereka miliki. Tuhan mengenal mereka. Tuhan mengenal perjalanan hari keseharian mereka. Ketika selama 3 tahun mereka ada di sini, mereka diisi dengan berbagai macam ilmu. Mereka dibimbing oleh para bapak guru dan ibu guru. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sampai hari ini. Firman-Mu hari ini mengajak kami semua untuk terus yakin dan percaya bahwa dalam rancangan Tuhan itu semuanya akan baik-baik saja, karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Kurang lebih 200 anak-anak kami yang akan tambah di sini Tuhan. Yakinkan kepada mereka bahwa masa depan mereka akan terus dalam karya Tuhan. Buat mereka sehat, buat mereka semangat untuk melanjutkan ke tingkat berikutnya. Janganlah mereka khawatir, sehatkanlah mereka semua Tuhan, agar langkah-langkah berikutnya menuju tingkat pendidikan yang mereka impikan, mereka akan sehat-sehat adanya, penuh harapan dan penuh keyakinan. Berdoa bagi orang tua mereka. Terima kasih orang tua yang telah sabar siang dan malam mendampingi anak-anak mereka di rumah, atau mungkin selama ini ada di antara kami orang tua yang tidak sabar karena karakter cara hidup anak-anak kami yang mungkin selama ini sulit dididik. Tetapi syukur Tuhan karena kesabaran. Terima kasih untuk kesabaran orang tua yang boleh mendampingi anak-anak mereka. Kami berdoa untuk dewan guru yang ada di tenaga pendidik, guru yang ada di sini Tuhan. Terima kasih mereka telah sabar setia mendampingi anak-anak kami dalam proses belajar mengajar setiap hari. Biarlah semuanya itu dalam terang kasih Tuhan, bahwa mereka siang dan malam mempersiapkan banyak hal mata pelajaran demi rancangan-rancangan yang terbaik untuk anak-anak.
Berkati sekolah ini Tuhan. Untuk semua manajemen sekolah, biarlah sekolah ini menjadi berkat bagi semua orang. Satu dalam pelayanan dalam lingkup gereja Toraja, jemaat ini, semua dalam dukungan-dukungan bahwa berkat Tuhan akannya. Biarlah jemaat-jemaat terus mendukung sekolah ini, agar sekolah ini menjadi bahagian terpenting bagi pertumbuhan anak-anak kami, sehingga jemaat-jemaat seluruh gereja Toraja akan tetap yakin bahwa di sekolah ini menjadi sekolah yang baik, menjadi sekolah yang juga mampu bersaing dengan sekolah-sekolah ini. Berdoa bagi Yayasan Pendidikan Gereja Toraja, biarlah semuanya berjalan dalam terang kasih Tuhan, sehingga kami yakin dan percaya bahwa semua yang dirancang dalam nama Tuhan akan berlangsung dengan baik. Terima kasih kepada penamatan yang boleh kami lakukan hari ini. Kehadiran kami hari ini adalah tanda syukur, adalah respon kami semua untuk berkata, terima kasih Tuhan, rancangan-rancangan-Mu telah nyata sampai hari ini. Dalam ibadah ini persembahan syukur telah kami serahkan. Kiranya persembahan syukur ini Tuhan dapat digunakan untuk tenaga pelayanan ke dalam sekolah ini dan di luar sekolah ini. Biarlah semuanya tetap dalam kuasa. Bagi anak-anak kami yang terus belajar di sini, berkati, beri semangat kepada mereka. Biarlah semuanya boleh berjalan dalam tenang kasih. Setelah ini Tuhan, acara masih akan berlangsung. Mohon kiranya pemeliharaanmu, mohon kiranya tuntunanmu dari acara-acara yang masih akan berlangsung setelah ibadah ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati kami semua dalam setiap yang kami rancang dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bimbinglah kehidupan kami selanjutnya hari ini. Sertai kami jika ada di antara kami anak-anak kami yang dalam kelemahan tubuh. Di sini kami berdoa, kiranya di sana Tuhan menyembuhkan mereka. Jika ada orang tua dari siswa-siswa ini dalam kelemahan tubuh, di sini kami berdoa, di sana kiranya Tuhan menyembuhkan. Terima kasih pemeliharaanmu sampai saat ini Tuhan. Dan inilah doa kami yang kami bawa kepada Bapa di surga melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.